alhamdulillah hari ini saya nggak menyangka kalau ternyata KNPI Kutai Timur sesiap itu untuk mempersiapkan Komite Tani Muda ini. Tadi bahkan presentasinya di luar dugaan, banyak hal-hal yang memang menjadi harapan saya yang saya kira belum masuk dalam pemikiran mereka, ternyata sudah masuk dalam pemikiran mereka. Ya, saya menyambut baik hal itu dan nanti disinergikan dengan program-program pemerintah, terutama sekali yang berkaitan dengan program unggulan ARMI pada masa kampanye yang lalu. Untuk kolaborasi nanti dengan pemerintah? Ya, mereka saya tadi sudah bilang agar mereka identifikasi apa-apa yang paling bisa kita maksimalkan untuk potensi sumber daya alam Kutai Timur. Nanti kami coba mempetakan lahan-lahan kosong yang mana yang cocok, kemudian kita beri izin pada kelompok tani muda itu untuk bisa dimaksimalkan untuk menjadi sebuah pertanian di Kutai Timur. Ya. Potensi pertanian sendiri sejauh ini dari pengamatan Bapak? Banyak sekali. Jagung, singkong. Dulu kan udah pernah tuh zaman waktu Pak Awang gubernur di Kutai Timur, Pak Ismo dulu bupati, sudah pernah peletakan batu pertama pabrik tapioka di kawasan ekonomi khusus Maloy. Cuman sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, mungkin karena tidak ada lahannya. Saya pikir kalau memang ada lahan itu bisa di follow up sampai dengan pemuda ketersediaan lahannya. Kalau memang ada ya, itu bisa di follow up lagi karena izin lapak itu memang sudah ada. Kemudian juga saya selain itu mendorong, tadi kemudian ada stiker, saya mendorong untuk stiker membuat sebuah wadah kajian, wadah riset untuk membuat pertanian ini maju. Bayangkan saja di Kutai Timur ini ada hampir 1 juta kebun sawit, tapi tidak ada satupun bibit sawit yang kita buat sendiri, semuanya kita beli dari Sumatera. Ya, kita berharap dalam menanam ulang ini, replanting yang akan ini kan sudah mau replanting, kita berharap sudah bisa kita nanam bibit sendiri, dan itu harus dimulai dari lembaga riset yang kita miliki. Kita harus membuat riset untuk bibit sawit itu. Kemudian juga pisang yang saya harapkan, kita kan punya pisang yang udah bersertifikat punya Kutai Timur, pisang kepok Kutai Timur. Nah, itu juga yang harus kita maksimalkan. Tapi kita di sini belum punya laboratorium kultur jaringannya. Makanya saya tadi bilang sama Rektor Stiper agar bisa bikin laboratorium kultur jaringan. Nanti kita kalau memang itu layak, mungkin kita kasih dana untuk bisa mengembangkan itu supaya kita punya potensi pisang yang semakin luar biasa yang bisa kita maksimalkan di Kutai Timur ini. Bukan hanya sekedar kita jual pisangnya, tapi kita juga ingin jual hasil turunan dari pisang itu juga. Terus akomodir kebutuhan petani, sejauh mana kita selaku kepala daerah dalam koordinasi dengan dinas pertanian saja? Iya, pertanian kita kan ini kan terbatas. Yang sudah ada pertanian seperti kita lakukan beberapa waktu yang lalu, saya sudah lakukan. Yang ada kita perbaiki. Ada yang irigasi tersumbat, ada yang sedimentasi, ada yang lahan yang nganggur. Ini sudah kita maksimalkan lagi, kita rangsang lagi. Bukan hanya kita rangsang, bahkan kita sudah biayain yang tersumbat, sudah kita kerja tuh. Jadi semua lahan-lahan yang sudah pernah digarap oleh masyarakat Kutai Timur tahun ini, insya Allah semua tidak ada lagi yang tidur. Semuanya harus jadi lahan produktif. Nah, tinggal yang akan datang, kita akan melakukan percetakan sawah lagi yang cukup besar, mungkin berapa ya, sekitar 600 sampai 700 hektar yang akan ada percetakan sawah di Kutai Timur. Sesuai target, mudah-mudahan lahannya ada. Kita ingin selama 5 tahun ini menjabat, kita target ada 100.000 percetakan sawah baru. Alhamdulillah, kebetulan bersamaan dengan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini. Ya. Juga lagi ramai nih dualisme KNPI. Nah, pesan kita apa Pak, harapan ini Pak? Ada lagi pembentukan tandingan lagi nih Pak? Ya, bukan tandingan ya. Ini dinamika pemuda.
yang semuanya bisa dikomunikasikan. Ya silahkanlah pemuda melakukan lobby-lobby di sana, sepanjang itu kalau mau dualisme ya kita bisa apa juga, sepanjang itu berdasarkan aturan yang benar, berdasarkan status legalitas yang benar gitu kan. Ini kan saya dengar yang baru musda lagi ini, karena musda terdahulu itu 4 lisme yang ada di Kaltim itu semuanya bertentangan pada musda yang lalu. Dan sekarang yang musda lagi yang tandingan itu salah satu dari yang bertentangan di 4 lisme itu juga. Jadi aneh juga. Tapi beda pengurusnya. Ya. Jadi begitu ganti pengurus, dia bikin musda baru, nggak bisa. Organisasi itu bukan organisasinya pengurus. Organisasi itu adalah organisasi yang terstruktur dari pusat sampai daerah. Jadi kalau memang sudah ada dari 4 yang bertantangan dulu, ya saya rasa perlu dipertanyakan juga musda yang. Tapi itu pengetahuan saya. Ya. Tapi selebihnya silakanlah pemuda lobby-lobby lah sana lah. Oke Pak. Demi kompaknya pemuda apa nih pesan-pesan kita Pak ke depan? Ya. Ya kompak nggak mesti juga kompak. Ya yang penting pemuda selalu berpikir maju, berpikir membangun. Dimanapun kita berada, berpikir maju, berpikir membangun demi kemajuan bangsa dan negara. Insya Allah kalau pemuda berpikir maju, berpikir membangun, maka pemuda itu sendiri secara pribadi akan terbangun dan maju kehidupannya. Oke, terima kasih Pak Wakil. Terima kasih.